bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Dimanapun Anda berada, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Profesor Yasmin Shahab. Beliau adalah termasuk anggota Bani Pak Alwi, yang mana di tanggal 8 September kemarin di Markas Besar Robito Alawiyah, ini termasuk narasumbernya Pak Alwi yang menceritakan, ini termasuk ahli antropologi. Ini menarik ini, apa yang disampaikan oleh Profesor Yasmin Shahab ini, yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu aslinya bukan orang Jawa, tapi orang Yaman. Ini Habib bermarga Ba'abud. Ini tentu semakin menjelaskan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh klan Bani Pak Alwi ini betul-betul terjadi. Ya dibuktikan pada saat tanggal 8 September 2024 kemarin, di Markas Besar Robito Alawiyah, ini salah satu narasumber ahli antropologi ini memberikan semacam pengisbatan bahwa Pangeran Diponegoro ini Ba'abud, Habib. Ini kan luar biasa ini pembelokan sejarah. Bagaimana mungkin putra dari Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro ini dinisbat menjadi Habib yang bermarga Ba'abud. Tentu ini kan di luar nurul loh. Ini sangat membagongkan. Nah, seorang profesor lagi, Profesor Yasmin Shahab. Nah, ini disaksikan oleh seluruh petinggi-petinggi Robito Alawiyah dan diiyakan, diamini, tidak ada yang membantah. Tentu ini menjelma menjadi suatu kebenaran. Jadi selama ini ya, mereka mengklaim ya bahwa Pangeran Diponegoro Habib itu memang benar, bahwa tuanku Imam Bonjol itu Habib, ya perilakunya mereka ya sesuai dengan apa yang kita lihat di debat atau diskusi yang terjadi tanggal 8 September 2024 kemarin di Markas Besar Robito Alawiyah. Nah, apakah benar bahwa Pangeran Diponegoro itu betul-betul Habib, bukan keturunan orang Jawa yang bermarga Ba'abud menurut versi Profesor Yasmin Shahab ini? Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan penjelasan dari saudara kami santri desa Kiai Syarifuddin dari Tegal. Bagaimana asal-usul, asal-muasalnya Pangeran Diponegoro ini. Kita dengarkan bareng-bareng. Bahwa ada nama pahlawan nasional yang sangat terkenal karena memang ada terukir sejarah dengan nama Perang Jawa. Perang Jawa ini terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830 Masehi. Kita sebut saja nama Raden Mustahar yang kemudian ketika menjelang dewasa disebut dengan Raden Ontowiryo. Gelar keagamaannya adalah Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau kondang dengan nama Pangeran Diponegoro. Nama lengkapnya adalah Gusti Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Amiril Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guwo Selarong. Lalu siapakah sebenarnya beliau?
Saya ambil sumbernya dari Serat Raja Putra, cap-capan ingkang kaping loro, kaimpen dening Raden Mas Ngabeyi Jaja Pertama, Raden Mas Dirja Subrata. Ini sumbernya. Kelihatan? Ada. Oke. Baik. Di buku ini atau di serat ini ada tertulis nama Bandara Pangeran Harya Dipanegara. Ini merupakan putra dari Hamengkubuwono III Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau memiliki 29 saudara. Lahir beliau di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, 11 November tahun 1785, wafat 8 Januari 1855. Makamnya, kuburannya ada di Wajo, Makassar. Di waktu kecil, beliau Ontowiryo yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro memiliki banyak guru, ulama dan lain sebagainya karena beliau terdidik secara agamis. Beliau pertama ngaji di daerah Tegalsari, Jetis, Ponorogo, berguru kepada Kiai Haji Ageng Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Beliau juga ngaji tafsir Jalalain pada Romo Kiai Haji Betowi Bagelen Purworejo. Beliau mendalami ilmu zikir dan tasawuf kepada Kiai Haji Taftazani, daerah Purworejo, dan juga ngaji ilmu hikmah, kalau orang Jawa Kanuragan, pada Romo Kiai Haji Nur Muhammad Salaman Magelang. Data ini saya peroleh dari Romo Kiai Haji Khalwani Nawawi Berjan Purworejo. Nah, beliau adalah salah satu tokoh perang Jawa, di mana penyebab perangnya dikarenakan Belanda saat itu mereformasi tanah, terkandung untuk melemahkan perekonomian rakyat Jawa dan terutama para bangsawan Jawa. Dengan cara apa? Memasang patok-patok di tanah-tanah milik rakyat dan juga di tanah milik para bangsawan Jawa, termasuk tanah milik Pangeran Diponegoro dipatok. Melihat ini semua, dan kemudian Pangeran Diponegoro bermaksud untuk mentabayunkan, tetapi direspon dengan tidak baik, dan inilah merupakan awal gejolak terjadinya perang Jawa selama kurang lebih 5 tahun. Peperangan terus sampai melebar ke wilayah Kedu dan Pati, sampai kemudian tanggal 21 September 1829 Belanda mengeluarkan maklumat yang isinya siapa saja yang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro akan diberi hadiah 50.000 gulden plus tanah dan juga jabatan atau pangkat. Ini tentunya karena memang kala itu Belanda dalam posisi terdesak. Banyak sekali para prajurit Belanda dan juga sewaan-sewaan Belanda dari pribumi-pribumi orang-orang Indonesia yang bergabung dengan Belanda, perang dengan prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka mengalami kekalahan yang masif, yang sehingga perlu adanya maklumat dari Belanda untuk siapa saja bisa menangkap Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah. Yang akhirnya dengan siasat dan strategi litiknya di tanggal 28 Maret 1830 di saat bulan Ramadan jelang 1 Syawal waktu itu, utusan dari Belanda ini berhasil mengkelabui melakukan pertemuan perdamaian, namun kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap, dikucilkan, dan akhirnya meninggal dunia. Poin yang perlu saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya menurut data pustaka, sejarah, dan kitab sezaman, Pangeran Diponegoro yang merupakan pahlawan perang Jawa yang kita kenal sebagai pahlawan nasional kita adalah bukan dari Baklawi, bukan marga Bakbut, tetapi beliau adalah putra dari Hamengkubuwono III, Hamengkubuwono III putra Hamengkubuwono II,
Hamengkubuwono II putra Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono I adalah putra Sinuwun Prabu Amangkurat IV. Prabu Amangkurat IV Kanjeng Sunan Pakubuwono I, Sunan Prabu Amangkurat Agung, Kanjeng Sunan Pakubuwono I putra Sunan Prabu Amangkurat Agung yang makamnya ada di Tegal, Jawa Tengah. Beliau Sunan Paku Amangkurat Agung putra Agung Hanyakrokusuma putra Panembahan Hanyakrawati, putra daripada Panembahan Senopati, putra daripada Ki Ageng Pemanahan, putra daripada Ki Ageng Anis, putra daripada Ki Ageng Selo, putra dari Raden Getas Pendawa, putra daripada Raden Bondan Kejawen, dan Raden Bondan Kejawen adalah putra Brawijaya V atau Kertabumi.